Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Persiliya Aryani dengan NIM 23103402. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen strategi yang saya pelajari. Adapun manajemen strategi itu penjelasannya itu merupakan proses penting dalam organisasi yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian keputusan. Di sini manajemen strategis ini bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Adapun tujuan manajemen strategi yaitu satu, memenuhi kewajiban untuk peran yang diamanatkan dan diamanahkan. Yang kedua yaitu untuk menjustifikasi dan melegitimasikan keberadaan instansi dan permohonan anggaran. Terus yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan publik tersebut. Adapun kepentingan manajemen strategi yaitu untuk analisis SWOT. Analisis SWOT ini terbagi menjadi 4, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuan analisis SWOT tersebut yaitu untuk membantu organisasi merumuskan strategi di mana efektif ini dengan mempertimbangkan faktor internal dan kekuatan dan kelemahan, dan eksternalnya yaitu peluang dan ancaman. Nah, adapun manfaat manajemen strategi yaitu berharga ketika membantu para pembuat keputusan. Dan yang kedua yaitu berpengaruh pada keberhasilan organisasi. Terus yang ketiga membantu pemimpin dalam membuat keputusan dan tindakan yang penting. Dan keempat sebagai sarana untuk membantu pengelola sektor publik dan bukan merupakan tujuan dari sektor publik tersebut. Adapun karakteristik manajemen strategi yaitu satu, pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dan misi ini adalah fondasi dari manajemen strategi sendiri. Itu merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Visi harus singkat dan jelas sehingga semua anggota organisasi dapat memahami tujuan bersama. Pernyataan visi misinya yaitu menjelaskan tentang tujuan spesifik yang harus dicapai untuk mewujudkan visi tersebut. Ini mencakup elemen-elemen seperti siapa pelanggannya dan produk atau jasa yang ditawarkan, serta nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi. Terus adanya kerangka waktu atau planning horizontal. Itu kerangka waktu dalam perencanaan strategis ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan sumber daya itu dikelola dengan baik. Dan adapun perencanaan jangka panjangnya yaitu organisasi perlu menetapkan perencanaan strategi yang mencakup jangka waktu tertentu, misalnya 3-5 tahun untuk mencapai tujuannya. Penggunaan alat seperti ini dapat membantu dalam memvisualisasikan pengelolaan seperti pelaksanaan sebagai kegiatan dalam proyek. Analisis sistematis adalah proyek kritis dalam manajemen yang melibatkan pengumpulan dan pengevaluasian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut. Adapun analisis lingkungan itu meliputi identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal sekitar. Kekuatan kelemahannya itu dari lingkungan internal organisasi sendiri. Model analisis teknik seperti analisis SWOT yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Tadi saya sudah jelaskan apa artinya itu, yaitu ada beberapa. Dan ada 8 langkah pada manajemen strategi, yaitu satu, identifikasi misi, dan yang kedua analisis lingkungan luar, yang ketiga identifikasi peluang dan ancaman, dan ada analisis lingkungan internal, dan yang kelima identifikasi keputusan dan kelemahan, dan keenam memutuskan strategi. Terus yang ketujuh ada melaksanakan strategi, dan 8 evaluasi strategi. Adapun hambatan kultural organisasi yaitu satu, tidak banyak orang dalam organisasi yang memahami strategis organisasi tersebut. Mereka berdasarkan survei hanya 15% karyawan yang memahami strategis perusahaan mereka. Terus yang kedua ada hambatan banyak orang dalam organisasi ini memiliki tujuan yang tidak terkait dengan strategi organisasi. Dan yang ketiga ada hambatan sumber daya atau waktu, energi, dan uang tidak dialokasikan pada hal dalam organisasi. Dan yang keempat yaitu ada hambatan manajemen. Manajemen ini terlalu sedikit waktu untuk strategi organisasi, terlalu membuat keputusan vertikal jangka pendek. Itu saja dari saya penjelasan dari materi manajemen strategi yang saya pelajari.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.